Kalau yang nggak ahli fikih itu ya gampangnya saja jawab semaunya. Tapi kalau saya sebagai orang yang nekuni fikih itu bingung. Saya sering ditanya orang juga. Gus, saya mau nyalon lurah, ya lurah atau bupati atau apa. Katanya nyuap itu haram, Gus. Setelah dipraktekkan nggak bayar, nggak bagi uang, ya nggak jadi betul. Yang menang yang bayar. Terus akhirnya fikihnya tak rubah. Nyuapku yo haram, medit yo haram kata saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah mengangkat tangan 3 kali tadi Bapak Mujid. Perkenalkan, saya Faiz, gitu. Gus Baha, saya dari Pamutan Rembang. Ibu saya keponakannya Mbah Yusuf, Mbah Muhaidah. Ya, Gus Baha, alhamdulillah bisa bertemu Gus Baha di sini. Senang bertemu Prof. Gerai Shihab. Pertanyaan saya, apabila ada pemimpin Muslim yang mohon maaf secara kinerja dia kurang baik, kemudian pemimpin non-Muslim secara kinerja sangat baik. Ini sebagai kami orang Islam memilih yang Muslim atau yang non-Muslim untuk menjadi kepala daerah misalnya. Atau bagaimana jika pemimpinnya perempuan? Meskipun saat ini sudah ada Prof. Ova di sini, juga Bu Mega, begitu. Kemudian termasuk ketika kami di UGM ada rekrutmen dosen baru, kira-kira mana yang bisa kami pilih apabila nilainya berdekatan begitu. Itu pertanyaan dari saya. Saya baru perkenalannya di belakang Bapak Mujid, saya dari Forum Silaturahmi Nahdlatul Ulama, saya juga pengajar di pengelolaan arsip rekaman informasi di BSMB Sekolah Vokasi sama dengan Gus Prapto. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk pertanyaan-pertanyaannya. Ya, silahkan Gus Baha untuk menanggapi. Terus yang terakhir tadi yang pertanyaan pemimpin Muslim dan non-Muslim. Memang ini wilayah sensitif, tapi sebetulnya bisa dianalisis secara fikih. Ya saya ulang lagi, bisa dianalisis secara fikih Nusantara, fikih kebangsaan. Jangan dianalisis pakai fikih yang internal dalam Islam. Saya ulang lagi, jangan dianalisis menurut fikih yang di internal Islam. Kita beri contoh umum saja ya. Kita beri contoh umum saja. Dulu Pak Gores pernah mencontohkan kalau non-Muslim bisa jadi pilot beneran. Padahal dia non, sama Pak Munjid yang kiai di UGM, nggak bisa jadi pilot. Kira-kira milih mana? Tapi itu kan wilayah yang sensitif. Karena ini di Indonesia itu konteksnya bukan urusan pilot, urusan mewakili kebanyakan Indonesia itu Muslim. Dan demokrasi itu mencerminkan suara mayoritas. Tapi tidak mungkin juga membiarkan Muslim yang killer, yang pembunuh, yang dulu punya reputasi yang misalnya macam-macam. Jadi hal-hal seperti itu, kata Quran itu jangan berdiskusi sesuatu yang kalau menjadi jelas malah masalah. Karena itu kan seperti pertanyaan gini, Gus saya punya kerabat di Jogja, tapi pelit sama orang lain dermawan, bagus mana? Kita kan nggak mungkin menganjurkan mutus hubungan keluarga. Tapi tidak mungkin juga suruh ikut orang pelit. Anda membingungkan orang fikih karena kalau yang nggak ahli fikih itu ya gampangnya saja jawab semaunya. Tapi kalau saya sebagai orang yang nekuni fikih itu bingung. Saya sering ditanya orang juga. Gus saya mau nyalon lurah, ya lurah atau bupati atau apa. Katanya nyuap itu haram, Gus. Setelah dipraktekkan nggak bayar, nggak bagi uang, ya nggak jadi betul. Yang menang yang bayar. Terus akhirnya fikihnya tak rubah. Nyuapku yo haram, medit yo haram kata saya. Dimodifikasi sedikit, akhirnya alhamdulillah Gus bar sedekah. Yang menang akhirnya berkahnya sedekah. Karena kita sebagai pemimpin, atas nama tidak nyuap, ya jangan juga jadi orang kikir dong. Atas nama tidak nyuap terus jadi orang kikir. Repot kan? Tapi jangan juga bayar yang sampai merubah hukum dari orang yang nggak layak mimpin karena bayar menjadi pemimpin. Ya jangan juga sampai gitu. Ya akhirnya saya bilang, nyuap itu haram, medit juga haram. Alhamdulillah barokahnya kombinasi fikih ini. Ya nyuapnya tetap haram, tapi rakyat tetap dapat uang gitu. Tapi nanti ketika Anda tidak layak jadi pemimpin itu juga haram karena menjabat sesuatu yang nggak wilayah Anda. Jadi seni-seni ngelola Muslim, non-Muslim dan
Itu tidak bisa dipukul rata. Karena itu wilayah-wilayah yang sensitif, yang butuh detail, yang butuh satu peristiwa spesifik. Saya pernah ditanya, Gus, saya ini hidup di Amerika, kalau milih presiden kan sama-sama non-muslim, milih yang siapa? Ya jawab yang akhafu dororon, misalnya ada presiden Amerika yang sangat demokratis misalnya. Dia membiarkan Islam berkembang. Sama jenis non-muslim yang Islamfobia, tentu milih yang demokratis. Ada yang dosanya itu membunuh, yang satu dosanya korupsi. Ya milih ya korupsi, karena membunuh itu lebih ekstrim dibanding korupsi misalnya. Itu ada di aturan fikih. Jika sama-sama pasti salah, milih yang akhafud dororen, yang madorotnya ada begitu apa? Besar. Coba kalau kita punya pemimpin yang hobinya itu bunuh. Sama yang hobinya rakus harta misalnya. Itu di fikih jelas dijelaskan, milih yang rakus harta kalau bandingannya itu. Karena pembunuhan itu lebih berat secara ukuran dosa. Tapi apapun itu ini bukan pembenaran pada kesalahan, bukan. Tapi memang ada aturannya. Apa kalau ada dua dororani, dua bahaya, urtukiba khafuma, kalau ada dua hal yang bahaya, dipilih yang paling apa? Ringan kalau dalam konteksnya tadi. Kalau kita membiarkan pemimpin yang enggak benar, dipimpin orang enggak benar. Tapi kalau memaksakan chaos misalnya. Ya milih yang enggak chaos. Itu kan ada aturannya di fikih. Karena Nabi menghindari al-harad. Al-harad itu chaos pembunuhan massal itu enggak boleh. Dan mayu adi ila dalik juga enggak boleh. Yang bisa potensi begitu juga enggak boleh. Jadi saya mohon di antara aturannya Quran itu latas alu anasya intu bedalakum tasukum. Kamu jangan diskusi sesuatu yang kalau diperjelas malah kamu yang malu. Saya biasanya mencontohkan hal-hal yang ringan kayak suami istri. Misalnya Anda tanya sama Pak Munjid, istrinya tanya, Mas, apa betul saya ini cinta pertama Anda? Bukan alternatif terakhir. Wah itu rata-rata orang nikah itu kan korban alternatif terakhir. Itu kalau ditanya sama-sama konangan itu aslinya itu. Ceweknya juga sama. Apa betul Pak Minjit itu cinta pertama, pilihan terakhir? Oh saya sering mau nikah ini orang yang saya cintai, tapi takdirnya ini. Gitu. Itu kan orang dibilang takdir itu kan ya tersinggung. Jadi banyak hal yang kalau didiskusikan tuh masalah-masalah. Latas alu an asya intu bedalakum tasukum. Kamu jangan tanya atau diskusi sesuatu yang kalau diperjelas itu malah masalah. Jadi itu etika ya, etika dalam diskusi juga jangan memicu lagi. Saya kira demikian nanti ditambahi oleh Abi Profesor Kures. Monggo. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Beberapa pertanyaan saya akan gabung secara keseluruhan. Yang pertama, yang ngerasain saya terima kasih. Betul. Yang menunjukkan kesalahan saya akan sambut dengan baik. Jangan duga tulisan-tulisan saya, ceramah-ceramah saya tidak ada salahnya. Semua manusia bisa salah, bisa khilaf. Sehingga kita harus berterima kasih kalau ada orang yang mau menunjukkan kesalahan itu. Itu prinsip hidup saya. Ditegur cucu saya seringkali ditegur cucu. Oh itu enggak begitu lagi. Gitu. Kenapa? Oh ini ada perkembangan baru ilmu. Ya kan? Jadi saya tidak keberatan, silahkan. Paling mari kita diskusi, mari kita ini. Yang kedua, jangan pernah beranggapan bahwa dua hal yang secara redaksional berbeda itu pasti bertentangan. Di dalam ilmu logika ada syarat-syarat yang harus terpenuhi baru kita berkata bahwa itu bertentangan. Kalau saya berkata si A datang, Anda berkata si A tidak datang, belum tentu bertentangan. Karena yang saya maksud dengan A beda dengan yang Anda maksud dengan A. Yang saya maksud dengan datang dengan pesawat, yang Anda maksud datang dengan mobil. Yang Anda maksud dengan A datang hari Senin itu, jadi tidak semudah itu kita berkata ini bertentangan. Itu prinsip dasar. Gajah, binatang berbelalai, benar ya? Binatang besar, benar. Binatang yang tunduk pada anak kecil, benar. Kebenaran bisa beragam.
Itu satu. Nah, yang kedua yang saya ingin katakan bahwa agama Islam, saya bicara tentang agama Islam, tidak melarang Anda berbeda pendapat. Yang tidak melarang lahirnya kelompok-kelompok dalam masyarakat Islam. Yang dilarangnya pertengkaran antar kelompok. Wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu. Janganlah menjadi seperti orang-orang yang berfirqah-firqah, berkelompok-kelompok dan berselisih. Kalau berkelompok tidak berselisih, mari kita bekerja sama. Mari kita berlomba dalam kebaikan. Jadi aneka partai yang ada silahkan. Tapi itu sebabnya kita punya titik temu. Itu satu. Lebih jauh, tadi ada pertanyaan. Tidak bertemu. Apa tadi itu pertanyaannya? Ya. Bagaimana kalau non Muslim? Ibu, buat saya jawabannya seperti ini. Saya tanyakan pada Anda. Seandainya Anda sakit, ada 2 dokter. Satu Muslim, baik, sholat tahajud, puasa Senin Kemis, tapi baru lulus. Ada lagi dokter spesialis, non-Muslim. Keberagamaannya biasa-biasa saja. Pergi ke dokter mana Anda? Mau pergi haji, pilotnya baru lulus. Ada pilot yang sudah berpengalaman. Mau diantar dengan pesawat yang dipimpin oleh ini atau tidak. Pemimpin itu yang memberi kemaslahatan sebanyak mungkin. Siapapun dia. Saudara tahu, yang membimbing Nabi Muhammad hijrah itu non-Muslim. Ya, non-Muslim. Jadi kita tidak melihat ini agamanya apa, apalagi dalam masyarakat kita. Bahkan dalam masyarakat masa lampau, masa khulafa, itu sekian banyak non-Muslim yang diangkat sebagai pejabat. Karena dia memberikan kemaslahatan lebih banyak. Jadi jangan anggap non-Muslim itu tidak tulus. Saya sering berkata, jangan anggap hati nuraninya kapitalis itu lebih rendah daripada sosialis. Hati nurani itu dibentuk oleh pendidikan, oleh budaya. Jadi bisa saja, tidak ada masalah selama itu kemaslahatan. Oke, panjang sih kalau kita mau cerita itu. Oke, sedikit lagi. Seorang yang kuat tapi tidak beragama dengan baik. Seorang yang lemah tapi agamanya baik. Siapa yang Anda angkat jadi pemimpin? Dijawab oleh ulama, yang lemah, kelemahannya bisa merugikan umat Islam. Yang durhaka, kedurhakaannya untuk dirinya. Kekuatannya bisa menguntungkan kepada umat Islam. Pilih yang kuat walaupun kurang beragama dia. Itu. Jadi lihat maslahat. Kita jangan terlalu lihat ini. Memang seorang katakanlah Kristen, Buddha, dia anggap ini lebih kuat, ini lebih baik, ini lebih wajar, silahkan dia pilih itu. Tapi Anda juga silahkan pilih apa yang Anda anggap. Itu satu. Yang ketiga ada mungkin sedikit lagi. Kita beda pendapat. Masing-masing menggunakan logika. Seringkali logika tidak bertemu. Apa yang bisa mempertemukan kita? Saya pernah baca tulisan seorang filosof India, Shankara. Dia katakan begini. Ketika kita menggunakan logika mencari Tuhan, kita bisa beda-beda. Tetapi ketika kita mencari Tuhan dengan hati, kita semua bersatu. Hati bisa mempersatukan kita, logika belum tentu. Logika tidak bisa menciptakan iman.
Logika tidak menciptakan cinta. Yang menciptakan cinta dan iman hati. Mari dengan hati kita mencintai bangsa kita. Betapapun perbedaannya tidak akan timbul persisihan selama cinta tanah air itu ada. Ketika itu mengalah akal kita, udahlah ini lebih maslahat, ini lebih baik. Anda kira suami istri selalu, ini yang jomblo-jomblo, selalu sepakat? Bertengkar juga, tapi cintanya menjadikan suami tunduk pada istri. Iya kan? Cintanya, jadi cinta itu perlu. Hati itu perlu. Bahkan terkadang kebenaran itu ditemukan oleh hati, bukan oleh akal. Jadi kembali lagi kita mari mencintai tanah air, mari mencintai Indonesia. Dengan cinta semua problem akan terselesaikan. Saya kira itu dari saya.